Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gali Pangestu. Saya adalah mahasiswa Mercubuana mengambil mata kuliah Rapid Application Development. Jadi di pertemuan kemarin 12 karena terhambat libur, jadi menjawabnya di pertemuan 13 ini ya. Jadi ada 3 pertanyaan, yaitu sejauh yang Anda pahami dari beberapa referensi yang Anda baca, yang dimaksud dengan batasan ganjil itu apa? Lalu setelah Anda baca kembali, yang kedua adalah setelah Anda baca kembali makalah proyek Anda dan membuat ulasan kembali Rapid, apakah proyek Anda benar-benar melakukan model RAT atau hanya model waterfall dan lainnya? Lalu apa keuntungan yang didapat bila proyek Anda menggunakan pendekatan agile development? Oke, di sini saya akan menjawab sesingkat mungkin. Sudah saya singkat di Word ini. Mungkin saya akan beralih ke referensi lain selama pemutaran video ini. Jadi mungkin saya akan membuka web dan lain-lainnya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana saya menjawab 3 pertanyaan tersebut. Oke, yang pertama adalah agile development. Batasan-batasan agile. Sebelum kita masuk ke batasan-batasan agile, saya akan menjelaskan apa itu agile terlebih dahulu. Agile development adalah salah satu metode pengembangan aplikasi berjangka pendek atau cepat yang dapat beradaptasi secara cepat dan berkembang terhadap perubahan apapun. Dalam agile development, interaksi yang terjadi antara tim pengembang dan user merupakan bagian terpenting dari proses dan alat. Lalu software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak, dan sikap tanggap terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Oke, saya akan tunjukkan gambaran RAT. Gambaran agile maksud saya. Nah nih, jadi di sini agile merupakan metode pengembangan secara iterasi. Jadi agile itu lebih ke iterasi ya, yang memproses suatu sistem atau atau sistem fitur yang berbeda dari aplikasi yang sedang dikembangkan. Misalkan Anda ingin membuat sebuah aplikasi pengolah kata, maka fitur utama Anda adalah untuk mengetik, lalu pastinya aplikasi Anda memiliki fitur lain seperti pengoreksi dan penambahan shape dan lainnya. Jadi dipecah-pecah gitu agile itu. Nah, misalkan seperti Anda web Amazon ya, pasti yang pertama itulah fungsi login, terus fungsi register, fungsi belanja, fungsi pengaduan atau protes misalkan barangnya tidak sampai atau apa. Nah itu pasti kan dipecah-pecah dalam agile itu, pasti dipecah-pecah seperti itu, lalu akan dikerjakan sesuai dengan fitur-fitur yang sudah dipecah-pecah tadi. Itu gambaran dari agile, how agile works. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, ini pada dasarnya agile merupakan metode pengembangan dengan memecah beberapa bagian dari aplikasi tersebut dan dikembangkan secara terpisah dengan penentuan secara prioritas. Kita akan lihat dulu. Oke. Kembali kita ke Word. Bukan WPS, Word. Nah, ya. Kembali kita ke Word. Jadi di dalam agile memiliki 12 prinsip. Oke. Prinsip yaitu pertama adalah kepuasan klien adalah prioritas utama. Lalu menerima perubahan kebutuhan sekalipun di akhir pengembangan. Jadi agile itu menerima perubahan baik di awal maupun di akhir. Lalu penyerahan hasil atau software dalam hitungan waktu beberapa minggu. Jadi beberapa minggu atau beberapa bulan sampai beberapa bulan. Jadi misalkan software login sudah jadi atau tahap login sudah jadi, baru kita akan serahkan ke, misalkan kita akan review bareng-bareng oleh user, ditanggapi oleh user apakah hal tersebut sudah sesuai keinginan dia. Apakah sudah, yang berarti kita lanjut ke sprint berikutnya. Kalau belum, ya kita akan merevisi sprint tersebut bila menggunakan Scrum. Pihak bisnis dan pengembang harus bekerja sama setiap hari selama pengembangan berjalan, lalu membangun proyek di lingkungan orang-orang bermotivasi tinggi yang bekerja dalam lingkungan yang mendukung dan yang dipercaya untuk dapat menjelaskan proyek. Jadi membangun proyek itu di lingkungan orang-orang yang bermotivasi tinggi. Jadi salah satu kelemahan agile itu sumber daya manusianya itu harus bagus ya. Karena itu bila tim tersebut dirasa tidak mampu untuk mengerjakannya, maka agile ini akan runtuh.
karena pengembangan agile ini bisa dibilang harus membutuhkan sumber daya yang mumpuni gitu. Harus gesit karena agile. Lalu komunikasi dengan berhadapan langsung adalah komunikasi yang efektif ya. Jadi misalkan dalam suatu kantor mereka dapat berkomunikasi secara langsung, itu lebih efektif daripada berkomunikasi secara lewat telepon. Itu akan menyusahkan agile. Lalu software yang berfungsi adalah ukuran utama dari kemajuan proyek. Jadi software yang berfungsi adalah ukuran utama dari kemajuan proyek daripada yang tadi. Nah, daripada dokumentasi. Jadi mengutamakan software yang bekerja daripada dokumentasi. Lalu dukungan yang stabil dari sponsor, pembangun dan pengguna diperlukan. Perhatian kepada kehebatan teknis dan desain yang bagus meningkatkan sifat agile. Kesederhanaan penting, arsitektur, kebutuhan dan desain yang bagus untuk muncul dari tim yang mengatur dirinya sendiri. Lalu secara periodik tim evaluasi diri dan mencari cara untuk lebih efektif dan segera melakukannya. Oke, jadi hal-hal tersebut kita dapat simpulkan batasan-batasan agile. Batasan agile adalah merupakan pengembangan yang berfokus kepada user maupun klien. Jadi agile itu pengembangannya selalu berfokus kepada bukan terlalu berfokus, emang diutamakan berfokus kepada user dan klien. Lalu agile merupakan pengembangan yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Misalnya seperti ini. Pada fitur pembayaran itu misalkan ada error atau bugging. Nah, maka bugging tersebut akan ada hanya di fitur pembayaran karena semuanya kan dikerjakan secara individu atau secara sprintnya masing-masing, karena kan dipisah-pisah menjadi bagian-bagian kecil. Itu agile keuntungan salah satu dari agile. Oke, dari pendapat saya ini yang kedua. Oke, mungkin batas-batasan agile yang dapat saya simpulkan hanya ini. Jadi agile itu berfokus kepada user maupun klien. Jadi hubungan dari user dan klien itu hal yang utama. Lalu agile merupakan pengembangan yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Lalu yang kedua, dari proyek saya yang kemarin, menurut saya itu proyek kami sebelumnya sudah menerapkan Nah, karena pada makalah kami atau pada proyek kami melakukan prototype. Nah, bedanya antara agile dan RAD, kita bisa lihat di sini lagi, halaman terakhir tadi. Nah, bedanya itu adalah RAD lebih ke fokus pada incremental atau prototyping. Seperti itu. Sedangkan agile itu fokus kepada iterasi. Jadi kalau bisa saya tidak ada ternyata contohnya. Nah, jadi bisa saya jelaskan ini. Jadi prototyping kita buat aplikasi secara sederhana, tapi semua fitur mencakupi. Nah, aplikasi sederhana itu akan direview oleh customer. Nah, setelah direview, aplikasi sederhana itu akan diperbaiki lagi bila ada ketidaksesuaian oleh user. Nah, jadi itu bedanya. Kalau RAD, dia akan membuat fitur-fitur masing-masing, tapi fitur-fitur tersebut sudah oke, gitu, sudah bukan prototype. Sedangkan RAD itu menciptakan aplikasi yang fitur-fiturnya sudah ada, tapi masih prototype atau masih sederhana, gitu. Jadi bisa saya jelaskan dari gambar, misalkan gambar nih, gambar itu dari buram hingga jelas, itu RAD. Nah, kalau agile dari gambar dipecah-pecah. Misalkan pelukis ini mengerjakan bagian kepala, pelukis ini mengerjakan bagian badan, pelukis ini mengerjakan bagian kaki, seperti itu. Nah, itu gambaran kecil gitu. Oke. Lalu kita akan keuntungan agile yang didapat. Keuntungan agile yang didapat oleh project saya bila menggunakan agile development adalah sebagai berikut. Tapi saya akan jelaskan dulu keuntungan agile. Keuntungan agile adalah project dapat dirilis lebih cepat karena dia merupakan pengembangan berbasis cepat seperti RAD juga. Lalu proyek lebih responsif terhadap kebutuhan user, interaksi klien dan developer lebih intens, tim bekerja dengan kecepatan yang stabil, tim bisa mengevaluasi dan mereview tingkat keberhasilan, pengerjaan proyek dapat dipecah sesuai tim. Oke. Tapi keuntungan yang saya dapat adalah hanya lebih memudahkan dan menganalisa memperbaiki masalah, karena bila prototyping kan masalahnya dijadikan satu ya, jadi masalahnya tuh bila terdapat ada masalah kita harus memperbaikinya lumayan agak ribet. Lalu tim bekerja dengan kecepatannya.
Oke, balik lagi ya. Tim bekerja dengan kecepatan yang stabil. Jadi kenapa saya bilang stabil? Karena masing-masing, misalkan ada 2 tim ya, maka masing-masing tim itu mengerjakan sprintnya masing-masing. Nah, tidak mengerjakan misalkan dari atas sampai bawah gitu, aplikasi gede. Nah, kalau ini kan udah pecah-pecah, jadi setiap tim itu mendapatkan bagian masing-masing. Lalu memonitor tim dengan mudah, karena ya masing-masing dimonitor, kita monitor secara terpisah gitu kan. Jadi misalkan tim ini kita perhatikan, oh dia sudah sampai ini, tim ini kita perhatikan, oh sudah sampai sini. Tapi kalau misalkan satu tim ini mengerjakan ini semua tahap misalkan aplikasinya semua, kita juga akan repot memonitornya gitu. Ini tim lagi ngapain gitu kan. Dan tidak ada misalkan kayak Agile ada daily scrum, yaitu komunikasi antara tim. Nah, kita tidak dapat melakukan itu kalau di RAT. Nah, gitu. Kenapa proyek dirilis lebih cepat tidak saya masukkan? Karena memang RAT juga mengutamakan pengembangan aplikasi secara cepat. Jadi dan yang saya baca-baca, Agile dengan RAT itu tidak berbeda jauh kecepatan dalam memproduksi programnya. Lalu proyek lebih responsive terhadap kebutuhan user? Tidak juga, karena Agile dengan RAT sama-sama metode pengembangan aplikasi yang benar-benar membutuhkan komunikasi antara user atau review dari user. Lalu interaksi klien dan developer lebih intens? Tidak juga, karena RAT juga membutuhkan interaksi antara klien dan developer, jadi saya tidak masukkan. Jadi yang saya masukkan seperti pengerjaan proyek tim juga nih dapat saya masukkan ke bawah ya. Saya lupa memasukkan. Seperti itu ya. Nah, jadi ini kelebihan-kelebihan yang dapat diambil dari keuntungan Agile pada proyek makalah saya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.